Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilawati Mohu, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dari pemikiran 3 tokoh dan relevansinya dengan pendidikan kekinian. Tokoh yang pertama yaitu Mahmud Yunus. Menurut Mahmud Yunus, pendidikan adalah suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berdasarkan tujuan yang dapat membantu anak-anak agar berkembang secara jasmani, akal, dan pikiran. Dalam prosesnya ada upaya yang harus dicapai agar diperoleh hasil yang maksimal dan sempurna, tercapai kehidupan harmoni secara personal dan sosial. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan menjadi lebih sempurna, kokoh, dan lebih bagus bagi masyarakat. Tujuan pendidikan Islam menurut Mahmud Yunus ialah menyiapkan anak-anak didik agar dewasa kelak mereka sanggup dan cakap melakukan pekerjaan dan amalan akhirat, sehingga tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari aspek tujuan pendidikan Islam, berkaitan dengan tujuan pokok pendidikan Islam, Mahmud Yunus merumuskan 2 hal, yaitu kecerdasan perseorangan dan kecerdasan mengerjakan pekerjaan. Ada yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam ialah mempelajari serta mengetahui ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkannya, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Tujuan inilah yang dipakai oleh madrasah-madrasah di seluruh dunia, bahkan ada ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti fisika dan kimia. Tujuan seperti inilah menurut Mahmud Yunus yang membuat Islam lemah dan tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Menurut manusia memiliki daya jiwa yang yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada suatu daya saja akan menghasilkan ketidaktahuan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan oleh rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadi manusia kurang humanis atau manusiawi. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang bertawak luhur dan berkeahlian. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Karena kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan dan jiwa raga bangsa. Selanjutnya yaitu Raden Ajeng Kartini. Kartini telah membawa banyak perubahan dan kemajuan dalam pendidikan Indonesia. Kartini mengajarkan bahwa seorang wanita harus mempunyai pemikiran ke depan. Di masa Kartini, pendidikan adalah hal penting. Pendidikan akan mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa. Kartini konsisten mengemukakan pendidikan yang mengasah budi pekerti, atau yang kita kenal sebagai pendidikan karakter pada masa sekarang. Kartini mengatakan bahwa pendidikan itu janganlah hanya akal saja yang dipertajam, tetapi budi pekerti pun harus dipertinggi. Sekolah diperlukan dalam memajukan pendidikan. Pendidikan di sekolah juga harus dibarengi dengan pendidikan di keluarga. Untuk para guru di sekolah, Kartini berharap guru tidak hanya mengajar semata, tetapi juga harus menjadi pendidik. Dalam mentahnya berjudul Berilah Orang Jawa Pendidikan, Kartini dengan tegas mengatakan guru-guru memiliki tugas rangkap menjadi guru dan pendidik. Mereka harus melaksanakan pendidikan rangkap itu, yaitu pendidikan pikiran dan budi pekerti.
Dari beberapa pemikiran di atas dapat kita simpulkan beberapa relevansinya dengan pendidikan kekinian, yaitu setiap tokoh pemikir pendidik pada masanya memiliki hasil pemikiran yang berpengaruh atas berimplikasi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Indonesia. Buah pemikiran setiap tokoh pendidikan dipengaruhi oleh ideolog, fisiologi, filsafat yang dianutnya pada masa itu, atau kondisi pemerintahan dalam negara. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan tersebut, baik secara etimologis, aksiologis, maupun epistemologisnya. Standar nasional pendidikan diciptakan untuk membatasi kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh desentralisasi sistem pendidikan dalam kerangka pemerintahan Indonesia yang menganut asas otonomi daerah. Terciptanya mekanisme ini tidak lepas dari perjalanan pendidikan Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bagian ini mengarah pada historis pendidikan Indonesia yang menganut berbagai paham, aliran, dan konsep-konsep pendidikan dari berbagai tokoh-tokoh Indonesia sendiri. Itulah tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.